Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen sekalian. Di sini dalam kesempatan pagi ini saya ingin membahas mengenai syarat bagaimana Sambo bisa lepas dari jerat hukuman mati. Nah, dalam perkara Irjen FS dan PC itu seringkali baik mereka maupun pengacaranya memaksakan narasi adanya pelecehan seksual dalam yang menjadi motif dalam pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Padahal menurut saya argumen atau alasan tersebut tidak akan ada gunanya. Mengapa? Karena satu ya, adanya alasan pelecehan seksual itu harus bisa dibuktikan terlebih dahulu. Bagaimana nanti hakim bisa menilai bahwa terjadinya pembunuhan itu karena alasan pelecehan seksual sedangkan perkaranya sendiri tidak ada. Nah, itu kan jadi malah akan merepotkan, jadi bumerang buat FS sendiri akhirnya. Nah, kemudian yang kedua, laporan pelecehan seksual itu kan sudah jelas-jelas oleh kepolisian itu telah di SP3-kan. Sehingga untuk membantahnya bukan dengan mengeluarkan narasi-narasi atau alasan-alasan kesana kemari, tapi patahkan dulu SP3 itu dengan melakukan upaya hukum pra peradilan yang dimana penyidik telah menghentikan laporan pelecehan seksual itu kan malah repot. Kemudian yang ketiga, kalaupun benar pelecehan seksual itu telah terjadi, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Mengapa? Karena terlapornya itu sudah meninggal dunia. Siapa yang mau diperiksa? Siapa mau dijadikan tersangka? Sedangkan menurut KUHP, suatu perkara pidana akan gugur dengan sendirinya, di mana salah satu alasannya terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur dengan pasal 77 KUHP. Repot kan kalau begitu? Nah, sekarang saya ingin memberikan beberapa argumen yang saya susun sendiri ya. Ini bagaimana cara Sambo agar bisa membebaskan Sambo atau minimal dapat mengurangi atau menghindari dia dari ancaman hukuman mati. Nah, di sini saya ingin menguatkan beberapa langkah yang harus ditempuh oleh Irjen Ferdy Sambo maupun kuasa hukumnya. Pertama ya, Sambo ini sebaiknya mencari pengacara yang handal, yang smart, yang qualified ya, yang benar-benar mampu membeberkan atau memberikan pelayanan, memberikan pembelaan terbaik buat FS ini, yang mampu mematahkan dakwaan jaksa, dia mampu membantah tidak terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan berencana dalam pasal 340 itu, dan mampu menyusun pledoi yang baik, serta dia lihai dalam mengajukan upaya hukum lainnya di kemudian hari. Kemudian yang kedua, sebaiknya kalau menurut saya Sambo itu jujur. Nah, sebagaimana dulu Kapolri pernah menjelaskan dalam press release di beberapa televisi ya, menyatakan bahwa yang menjadi motif mengapa Sambo itu membunuh hanya dua tuh kemungkinan. Satu pelecehan seksual, kemudian kedua yang perselingkuhan. Nah, kalau ibaratnya ya, perselingkuhan yang telah terjadi itu, kalau seandainya terjadi, harusnya Sambo itu bisa lah, dia mau menjelaskan apa adanya, jadi tidak usah perlu istilahnya harga diri segala macam lah alasan itu. Sekarang membela harga diri buat apa? Membela harga martabat keluarga buat apa kalau malah akan menghancurkan kehidupan keluarganya sendiri, kan nggak ada gunanya. Padahal dengan alasan, misalnya alasan perselingkuhan itu, dia akan dapat menjadikan alasan nowhere ya,
atau dia dapat menggunakan asas kausalitas novus actus intervenient yang menghilangkan tanggung jawab prinsipal dependen atau pelaku utama karena alasan pihak ketiga. Nah, itu biasa digunakan ya dalam peradilan Anglo-Saxon ya. Nah, itu di kita juga kenapa tidak ya. Nah, sekarang apa artinya membela kehormatan keluarga yang ujung-ujungnya malah menghancurkan keluarganya mereka sendiri? Kan nggak ada gunanya. Buat apa? Ya sudah, sekarang nasi kan sudah menjadi bubur. Kemudian alasan yang pendapat saya yang ketiga. Nah, Sambo ini seharusnya tidak selalu memunculkan argumen alasan telah terjadinya pelecehan seksual terhadap istrinya. Kenapa? Pertama, hal tersebut tidak akan ada gunanya sama sekali karena peristiwa pidananya telah terjadi. Apapun yang menjadi motif dan alasan yang dikemukakan oleh Sambo tidak akan ada gunanya karena delik pembunuhan itu telah terjadi korban, telah terjadi orang yang mati, nggak ada gunanya itu. Kemudian gini, alasan pelecehan seksual yang sering dia dengung-dengungkan itu malah akan menyakiti keluarga korban sendiri. Nah, akhirnya kan malah dibenci oleh masyarakat, dibenci oleh keluarga korban. Untuk apa itu? Nah, kemudian berikutnya, alasan pelecehan seksual itu tidak masuk akal karena sebagaimana kita amati ya, bahwa setelah terjadi pelecehan yang mungkin apabila telah terjadi pelecehan di Magelang itu kenapa Sambo masih membiarkan istrinya bareng pulang ke Jakarta bersama Joshua? Atau kenapa Putri Chandrawati ini masih mau bersama dengan orang yang telah melecehkan dirinya? Kan secara ini nggak make sense ya, nggak masuk akal itu. Nah, kemudian berikutnya, kalau memang benar telah terjadi pelecehan seksual di Magelang, secara logika harusnya FS itu akan melakukan tindakan juga saat itu. Jadi dengan serta-merta pasti orang misalnya, wah ini itu terjadi, langsung dia akan marah saat itu. Jadi menurut saya itu mungkin itu tidak benar peristiwa itu terjadi di Magelang. Nah, kemudian saran saya yang keempat adalah ya, Sambo itu sebaiknya meminta maaf tapi tanpa syarat ya, bukan meminta maaf seperti yang dilakukan saya di mass media itu, di televisi, bahwa saya meminta maaf kepada institusi, sedangkan kepada kedua orang tuanya tidak. Atau dia waktu itu pernah juga berikutnya ya, setelah dia terjadi terdakwa, dia mengucapkan saya meminta maaf kepada seluruh keluarga Joshua. Tapi ada tapinya. Seharusnya kalau dia meminta maaf tanpa syarat karena jelas-jelas dia sudah bersalah. Jadi kalau saran saya, dia harus meminta maaf tanpa syarat kepada kedua orang tua Joshua, keluarganya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang telah dibikin kacau lah ya dengan peristiwa dia. Dengan bagaimana caranya? Nah, dengan cara satu dia meminta maaf pada orang tua tanpa ada kata tapi atau apapun juga ya alasan yang hanya akan menyakiti perasaan orang tua atau keluarga Joshua sendiri ya. Sudahlah, minta maaflah dengan tulus dan ikhlas saja, cukup itu. Kemudian yang kedua, Sambo itu sebaiknya memberikan kompensasi baik berupa uang, misalnya saja mau 5 miliar mau 10 miliar daripada uang tersebut pakai bayar mahal pengacara, sedangkan pengacara sehebat apapun dia mungkin tidak akan bisa membebaskan hukuman dia. Tapi kita ambil contoh aja dalam Islam ya, itu adalah kisos ketika orang membunuh, dia harus dibunuh juga hukumannya. Tapi ketika keluarganya itu memaafkan, maka hakim bisa membebaskan. Itu hukum Allah ya, hukum Tuhan itu lebih adil. Kalau misalnya kenapa hukum manusia nggak bisa berlaku adil? Mungkin saja setelah dia minta maaf, setelah dia memberikan kompensasi, dia akan memaafkan, akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk minimal mengurangi hukuman dia atau menghindarkan dia dari hukuman mati. Karena ancamannya kan berat yang dilakukan apa yang dilakukan Sambo. Kemudian yang kelima adalah
Sama seperti tadi ya, misalnya memberikan ganti rugi dan kompensasi kepada keluarga korban dengan permintaan maaf yang tulus dan minta maaf kepada publik. Ini akan mampu membalikan opini pendapat masyarakat terhadap dia ya. Oh, ternyata Sambo ini dia itu berjiwa satria, dia minta maaf. Oh, itu orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim itu biasanya tuh akan akan merasa iba akhirnya. Nah, memang harusnya peristiwa ini tidak terjadi ya di awal-awal, yang apabila dilakukan di awal-awal peristiwa. Andai saja Sambo waktu itu ya, waktu setelah terjadi peristiwa ya, dia tidak arogan dan sombong saat itu, misalnya setelah kejadian dia atau perwakilannya atau utusannya lah mendatangi keluarga korban, dia meminta maaf, memberikan kompensasi dengan besaran yang ya boleh dibilang fantastis lah. Saya kira kejadiannya nggak akan seperti ini. Ini malah datang Brigjen siapa tuh Hendra Kurniawan datang dengan marah-marah. Orang kan menimbulkan empati hal tersebut ya. Kalau dia baik-baik minta maaf gini dengan, saya kira masyarakat Indonesia memaafkan. Mungkin tidak akan seperti ini kejadiannya, cuman karena arogansi dia atau gimana lah, arogansinya dia mungkin merasa dia akan benar, akan selamat, akhirnya kan malah menjebloskan sendiri, merusak kehidupan dia dan bahkan seluruh keluarga Sambo sendiri yang menjadi kacau balau. Nah, misalnya ya ketika terjadi yang seperti kita dengar di beberapa media bahwa kedatangan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu dia membentak-bentak, dia melarang melihat jasad anaknya sendiri, padahal kan itu ibu dan bapaknya, ibu yang melahirkannya. Akhirnya menimbulkan kemarahan publik akhirnya. Andai kata saat itu datang sendiri atau mengutus orang lain yang kompeten, saya kira nggak akan seperti ini kejadian. Namun nasi telah menjadi bubur, apalah daya, sekarang tinggal perbaikan. Saya kira kalau Sambo istilahnya bertobat, dia minta maaf kepada keluarga, kepada masyarakat, memberikan kompensasi kepada keluarganya, saya kira mungkin akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk mengurangi hukuman terhadap dirinya, atau bahkan melepaskan dia, menghindarkan diri dari ancaman hukuman mati. Mungkin bisa 15 tahun atau 20 tahun. Itu kan tergantung dari kebijakan hakim sendiri ya, daripada dia pakai bayar mahal untuk membayar pengacara. Saya kira akhirnya nggak dapat apa-apa, malah pembelaan dari pengacara juga kacau balau beliau kayak gitu. Nah, demikianlah uraian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua agar dalam setiap tindakan kita tidak cepat emosi dan marah-marah ya, karena akan menimbulkan penyesalan yang tak berujung akhirnya. Pokoknya ingat pesan saya, penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau yang duluan sih biasanya pendaftaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.